Bukan wasit, bukan keberuntungan, tapi 3 keputusan fatal Patrick Kluivert yang bikin Indonesia keok di Jeddah. Pertandingan melawan Arab Saudi seharusnya jadi ajang pembuktian. Publik sempat optimistis meski tanpa Verdonk dan Emil Audero, Indonesia tampil dengan semangat tinggi. Wasit yang awalnya dikhawatirkan pun ternyata memimpin laga dengan adil. Tapi sendirilah yang membuka jalan kekalahan. Di laga penting ini, Patrick Kluivert tampil seperti ilmuwan yang bereksperimen. Sayangnya, bukan di lab, tapi di lapangan kualifikasi Piala Dunia. Dan hasilnya, Indonesia kebobolan 3 gol, momentum hilang, dan 3 blunder besar tercatat dengan jelas. 3 keputusan inilah yang membuat publik Indonesia geleng-geleng kepala dan bikin lini tengah, pertahanan, serta serangan Garuda seperti kehilangan arah. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari blunder pertama yang langsung mengacaukan fondasi tim. Saat daftar susunan pemain diumumkan, alih-alih tampil dengan line up terbaik, Patrick Kluivert justru memilih untuk berinovasi dengan cara yang bikin banyak fans garuk-garuk kepala. Kluivert menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan duet Mark Klok dan Joey Pelupesi di lini tengah. Untuk pertama kalinya dalam kualifikasi ini, Klok kembali dimainkan sejak menit awal. Padahal ritme pertandingan internasional jelas jauh lebih cepat dari Liga 1. Hasilnya bisa ditebak. Begitu Arab Saudi mulai menaikkan tempo, Klok terlihat kewalahan, sering kehilangan posisi, dan gagal mengimbangi pergerakan lawan. Eksperimen berlanjut di sektor pertahanan. Jakob Sayuri yang aslinya winger dipaksa bermain sebagai bek kanan. Ini bukan pertama kalinya, tapi kali ini risikonya besar. Arab Saudi bukan lawan uji coba, melainkan salah satu tim kuat Asia. Dan di sayap kiri, Kluivert memberi kepercayaan pada Beckham Putra sebagai starter tanpa menghadirkan striker murni. Bayangkan, pertandingan sepenting ini, Indonesia bermain tanpa ujung tombak klasik. Posisi penyerang tengah praktis kosong dan beban kreasi jatuh ke 2 sayap, serta Kevin Dix yang sesekali naik membantu. Padahal, awalnya semua terlihat indah. Penalti Kevin Dix di menit ke-11 membawa Indonesia unggul lebih dulu. Supporter sempat bersorak, komentator bersuara lantang, dan muncul harapan besar. Tapi hanya butuh beberapa menit bagi Arab Saudi untuk menemukan celah. Mereka langsung membombardir lini tengah, menekan Klok dan Pelupesi tanpa ampun. Dan di titik inilah keputusan formasi Kluivert mulai kelihatan fatal. Duet gelandang tidak mampu meredam tekanan, Jakob Sayuri beberapa kali tertinggal dalam transisi bertahan, sementara Beckham tidak memberikan kontribusi berarti. Faktanya, selama babak pertama, Indonesia seperti bermain dengan 10 pemain, Beckham benar-benar invisible. Yang makin memperparah situasi adalah absennya 2 pemain kunci, Calvin Verdonk dan Emil Audero. Kehilangan Verdonk membuat sisi kiri rentan, dan absennya Audero memaksa Maarten Paes bekerja ekstra keras menghalau serangan bertubi-tubi. Semua keputusan ini ditambah rotasi mendadak membuat struktur permainan Indonesia goyah sejak awal. Sejak babak pertama, tanda-tanda masalah sudah sangat jelas. Lini tengah bocor, Klok kewalahan menghadapi pressing cepat Arab Saudi, dan transisi bertahan hancur di sisi kanan akibat Jakob Sayuri sering tertinggal. Beckham pun praktis menghilang dari permainan, tapi alih-alih melakukan perubahan cepat, Kluivert seperti menutup mata terhadap realita di lapangan. Beckham memang akhirnya ditarik keluar dan digantikan Eliano Reinders di awal babak kedua. Namun perubahan itu tak menyentuh akar masalah, duet Klok Pelupesi. Meski tampil buruk, Klok tetap dipertahankan penuh selama 90 menit. Padahal, semua orang bisa melihat lini tengah Indonesia sedang dibombardir tanpa henti. 4 bek plus Maarten Paes dipaksa bekerja keras menahan serangan bertubi-tubi Arab Saudi, tapi tekanan itu tak akan pernah berhenti kalau poros tengah tetap bocor. Masuknya oleh Romeni sempat memberi sedikit nafas baru. Ada momentum, ada peluang untuk bangkit. Tapi karena Kluivert terlambat membaca situasi, momentum itu datang ketika Indonesia sudah tertinggal. Pergantian pemain terasa seperti reaksi panik, bukan strategi matang. Dalam sepak bola modern, fleksibilitas taktik bukan lagi bonus, tapi keharusan. Dan pada laga ini, Kluivert gagal total dalam hal itu. Ia tidak menunjukkan kemampuan membaca permainan dengan cepat, tidak punya rencana B.
dan tidak berani mengambil keputusan sulit di saat krusial. Gol pertama Arab Saudi datang dari kesalahan klasik. Mark Klok yang sejak awal terlihat kesulitan dengan tempo tinggi, gagal melakukan sapuan sempurna. Bola langsung direbut Abu Al-Shamat dan diselesaikan dengan tembakan keras dari luar kotak penalti. Martin Paes sudah berusaha, tapi arah bola terlalu sulit. Semua bermula dari satu kesalahan elementer di lini tengah. Belum cukup sampai di situ, Yakob Sayuri melakukan pelanggaran fatal di dalam kotak terlarang. Menarik jersey pemain lawan saat duel bertahan. Hasilnya, penalti untuk Arab Saudi dan gol tambahan yang membuat mental pemain Indonesia makin tertekan. Keputusan menempatkan Yakob sebagai bek kanan terbukti berisiko besar. Ia bukan bek murni dan kelemahan itu langsung dieksploitasi tim tuan rumah. Lalu ada Beckham Putra. Diharapkan bisa jadi pembeda di sayap kiri, Beckham justru tampil seperti hantu di babak pertama. Minim kontribusi, tidak membantu pertahanan, dan tidak memberi tekanan ke lawan. Timnas seperti bermain dengan 10 orang, dan itu terjadi di pertandingan sepenting kualifikasi Piala Dunia. Tapi di balik semua itu, intinya jelas. Kesalahan-kesalahan ini bukan sekadar blunder individu. Mereka adalah konsekuensi langsung dari keputusan pelatih. Kluivert yang memilih line-up ini. Kluivert yang memasang pemain di posisi yang bukan spesialisasinya. Dan Kluivert yang tidak melakukan perubahan cepat saat situasi makin memburuk. 3 blunder Patrick Kluivert pada laga melawan Arab Saudi bukan sekadar kesalahan teknis, tapi gambaran jelas tentang bagaimana satu keputusan bisa meruntuhkan seluruh fondasi tim. Pertama, formasi dan line-up aneh yang membuat Indonesia tampil goyah sejak menit awal. Kedua, kegagalan beradaptasi selama pertandingan, keras kepala mempertahankan strategi yang jelas-jelas tidak jalan. Dan ketiga, blunder individu berantai yang muncul akibat salah pilih pemain di posisi vital. Padahal, faktor eksternal seperti wasit yang awalnya dikhawatirkan, ternyata justru tampil adil. Tidak ada kontroversi penalti, tidak ada kartu aneh, tidak ada keputusan yang merugikan. Semua masalah datang dari dalam, dari strategi, dari pilihan, dari kepemimpinan di pinggir lapangan. Kedepan, Patrick Kluivert harus menunjukkan bahwa dia bisa belajar dari pertandingan ini. Karena jika blunder-blunder seperti ini terus berulang, Indonesia bukan hanya kalah di papan skor, tapi juga kalah dalam proses belajar sebagai tim nasional yang sedang naik kelas. Dan buat kita para penonton, satu hal yang pasti, kita nggak butuh drama wasit atau teori konspirasi. Yang kita butuh adalah pelatih dengan keberanian, ketepatan, dan kejelian membaca permainan. Sesederhana itu. Gimana menurut kalian? Apakah Kluivert masih layak pegang tim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.